Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas materi mengenai metabolisme protein dan asam amino atau degradasi asam amino. Asam amino itu kan bentuknya seperti ini. Dia memiliki dua atom karbon, satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Dalam degradasi asam amino tersebut akan dipecah menjadi dua gugus. Yang pertama ada gugus amino di sini, dan yang kedua ada gugus skeletal karbonnya. Nah, gugus skeletal karbon ini akan dirubah kembali untuk digunakan dalam jalur metabolisme yang lain. Sedangkan yang gugus amino di sini itu akan dibuang dari dalam tubuh dalam bentuk urea. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang proses pembuangan gugus amino tersebut dari dalam tubuh dengan cara biosintesis urea. Dalam proses pembentukan urea itu terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama ada transaminasi, kedua deaminasi oksidatif dari glutamat, ketiga ada amonia transport, dan yang keempat adalah reaksi dari urea cycle. Sekarang tahapan yang pertama ada transaminasi. Sesuai namanya, transaminasi transfer gugus amino dari suatu asam amino. Jadi, amino asid yang akan kita buang, gugus amino yang akan kita buang, itu akan kita donorkan terlebih dahulu ke alfa ketoglutarat. Gugus amino di sini akan kita transfer ke alfa ketoglutarat sehingga akan menghasilkan L-glutamat. Sedangkan gugus skeletalnya di sini akan dibuang, akan dihasilkan dalam bentuk alfa ketoasid. Nah, yang alfa ketoasid ini kita bisa gunakan untuk jalur metabolisme yang lain. Biasanya alfa ketoasid ini akan dimasukkan ke dalam TCA cycle. Terus tahapan kedua ada oxidative deamination of glutamat. Jadi L-glutamat tadi yang kita hasilkan itu akan dipecah, dioksidasi in the liver, di dalam hati. Nah, prosesnya itu dengan cara mengoksidasi L-glutamat tersebut menjadi alfa ketoglutarat dan NH3 atau amonia. Nah, L-glutamat akan dioksidasi dengan cara mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan H+. Nah, proses oksidasi tersebut akan menghasilkan gugus amonia. Nah, dan alfa ketoglutarat. Yang alfa ketoglutarat kita bisa recycle kembali ke dalam proses transaminasi. Namun, yang gugus amonia ini, karena amonia itu kan sifatnya beracun itu ya, akan dilanjutkan ke urea cycle. Lalu yang ketiga di sini ada amonia transport. Nah, sebenarnya gugus amonia itu tidak dihasilkan dari degradasi asam amino juga, tapi bisa juga melalui degradasi dari nukleotida. Nah, degradasi nukleotida itu juga kan terjadi di seluruh jaringan gitu. Sebenarnya degradasi asam amino juga kan tidak terjadi hanya pada jaringan hati saja, terjadi pada seluruh jaringan. Nah, untuk itu gugus amonia tersebut yang ada di jaringan-jaringan itu akan ditransfer ke jaringan-jaringan hati supaya kemudian bisa diubah bentuknya menjadi bentuk urea. Nah, untuk amonia transport ini ada dua mekanisme
untuk mentransfernya gitu. Yang pertama ada glutamin transport. Yang kedua ada alanin transport. Nah, untuk yang glutamin transport, jadi gugus amonia tersebut akan direaksikan dengan L-glutamat. Nah, dengan L-glutamat dan akan menghasilkan glutamin. Nah, glutamin tersebut kemudian akan ditransport ke darah yang kemudian diedarkan dan ditransfer ke bagian hati. Nah, kemudian di hati, si L-glutamin tersebut kemudian akan dipecah kembali menjadi L-glutamat dan melepaskan gugus amonianya. Nah, di sini kita bisa lihat reaksi pembentukan glutamat di jaringan-jaringan tubuh gitu akan direaksikan dengan NH4+ atau amonia dan akan menghasilkan L-glutamin. Nah, L-glutamin ini yang akan diedarkan ke darah. Di darah kemudian akan ditransport ke bagian liver. Nah, di liver kemudian dengan bantuan enzim glutaminase yang berada pada liver mitokondria itu akan akan melepaskan gugus NH4+-nya sehingga bisa dirubah bentuknya ke urea di jaringan hati. Untuk mekanisme yang kedua ada alanin transport. Nah, pada alanin transport dia itu dirubah si gugus amonia tersebut akan diikatkan ke alanin gitu. Nah, untuk mekanismenya itu kan misalkan di sini ada jaringan-jaringan otot. Nah, di jaringan otot itu kan dilakukan degradasi asam amino juga. Nah, glutamat yang dia itu kan mengandung gugus amin dari asam amino gitu kan, akan direaksikan dengan pirufat. Nah, reaksi ini akan menghasilkan alanin dan alfa-ketoglutarat. Alanin yang dihasilkan dia itu memiliki gugus amino tersebut. Nah, gugus alanin tersebut kemudian akan dialirkan melalui darah menuju ke jaringan liver. Ya, di liver kemudian si alanin tersebut akan dipecah lagi menjadi pirufat dan glutamat. Nah, kemudian glutamat tersebut akan akan dilepaskan gugus amonianya, yang kemudian gugus amonia tersebut akan dirubah bentuknya di jaringan hati menjadi urea. Nah, oke. Lalu yang tahap terakhir di sini ada urea cycle atau siklus urea. Nah, siklus urea ini terjadi di mitokondria hati dan sitosol hati gitu, dan di sitosolnya juga. Tadi di sini kan kita menghasilkan NH4+ dari pemecahan glutamat. Nah, NH4+ ini kemudian akan direaksikan dengan bikarbonat menghasilkan karbomoil fosfat. Nah, sebenarnya di sini ada berbagai reaksi ya, tapi langsung disingkat saja. Jadi proses pembentukan karbomoil fosfat ini membutuhkan 2 ATP. Kemudian karbomoil fosfat ini akan melepaskan gugus karbomoilnya ke ornitin dan akan menghasilkan citrulline. Nah, kemudian citrulline tersebut akan direaksikan dengan aspartat menghasilkan argininosuksinat.
Citrulline ini direaksikan dengan aspartat dengan reaksi yang bergantung pada ATP. Jadi ATP tersebut akan dipecah menjadi pirofosfat inorganik dan adenosin monofosfat. Reaksi ini akan menghasilkan argininosuksinat. Kemudian argininosuksinat tersebut akan dipecah menjadi dua bentuk. Yang pertama ada arginin dan fumarat. Nah, arginin ini akan diteruskan dalam siklus urea cycle. Arginin ini akan diteruskan ke urea cycle. Nah, arginin ini akan melepaskan gugus ureanya ketika dia itu ditambahkan H2O. Jadi urea di ujung sini akan dilepaskan ke luar gitu dan akan menghasilkan ornitin. Nah, oke. Jadi ureanya akan dilepaskan pada fase ini. Kemudian ornitin akan diulang lagi pada siklus urea dengan cara memasukkannya ke matriks mitokondrianya. Oke.